Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube, sahabat Facebook, dan sahabat sama. Kembali lagi di Inspiring Method SD edisi berapa nih? 29 Oktober 2022. Tentunya ada saya Andistiono, Saya Amin Hameli. Saya Eli. Saya Ayu. Saya Putri. Ayu Putri. Oke, di tema yang sangat menarik di malam hari ini yaitu berani beda siapa takut. Gitu ya? Iya. Ya teman-teman, itu semua. Ya. Oke. Berani beda siapa takut. Iya sih. Sekarang itu zamannya orang itu menjadi orang lain ya. Dirinya tuh orang lain. Gitu gak sih? Jarang kita menemukan dia tuh tampil sesuai dengan diri dia sendiri, gitu kan. Padahal ketika kita bicara berani beda, itu berarti kan kita harus punya jati diri sendiri, gitu. Gitu gak sih, Min? Iya. Iya. Ketika kamu mendengar tema ini, apa yang kamu pikirkan, Min? Kalau dari judulnya jadi Tenang. apa judulnya tadi? Berani beda siapa? Berani beda siapa takut? Itu kan kayak kita di apa ya? Arus yang ibaratnya tuh orang-orang kan sekarang K-popers gitu kan. Terus kayak banyak juga orang-orang yang ngefans dengan arus-arus luar, dengan kehidupan budaya luar kayak gitu kan. Udah di tengah segala kericuhan itu kita tetap tampil apa adanya, tampil apa ya, syukur-syukur kayak dengan budaya kita sendiri, dengan identitas kita sebagai warga Indonesia gitu. Jadi tetap apa adanya gitu. Kalau aku sih ngelihatnya gitu, berani beda siapa takut. Bahasamu kericuhan tadi. Yang penting gak dikasih gas air mata ya. Ngaji. Mbak Eli, gimana Mbak Eli ketika muncul tema ini, apa sih yang di pikiran Mbak Eli? Hampir sama sih, sama kayak Mas Amin kan. Ketika kita ibaratnya mengidolakan seseorang gitu ya, atau tokoh atau figur atau apapun itulah, itu nggak harus plek-ketiplek, harus ngikutin semua yang si tokoh Kopiannya ini, ya? pokoknya plek-ketiplek gitu lah. Plek-ketiplek bahasa Lama Mbak. plek-ketiplek Kayak berasa main musik ya, main kuda. Ya plek-ketiplek ya. Ya, Plek-ketiplek itu apa Mbak? plek-ketiplek kopian aslinya lah gitu. Ya pokoknya kopinya aja yang Copy paste ya. Ya itu copy paste itu. Apa meneh? Ya benar kan sama plek-ketiplek sama copy paste. Kopi apa itu? Seru, aku gak ngerti bahasa itu. Nah, Ya. ini contoh Ya, orang yang masih negeri ya. mengikuti tradisi lama. Iya. Enggak, tapi yakin Indonesia tuh luar biasa ya, banyak suku, banyak bahasa ya. Kalau ketiplek agak mending lah, paham lah. Sebagai orang Semarang agak sedikit ngerti lah. Tapi kopi paste tadi gak ngerti aku. Aku Iya. tanya kayak hilang. Bukan copy paste. Copy paste. Kau kerja ya? Enggak. Tadi apa? Ngomongin kamu ke apa? Ya copy paste. Nah, kopi paste kan bener kan? Copy paste. Kopi paste. Pipes sama pipis. Ada. Terus Meli, terus. Bukan berarti kita harus sama yang si tokoh ini lakukan, tapi kita juga harus punya karakteristik tersendiri. Itu sih. Ya ini Yaris kan anak maba nih biasanya. Biasanya kan banyak senior yang gimana gitu kan, gitu kan kayak itu gitu, kayak kakaknya itu gitu kan. Gini mana? Yuk. Kalau menurutku dari tema ini itu kan apalagi sekarang banyak yang mengidolakan artis luar Jawa. Luar Jawa? Luar negeri. Tulis nih. Ya kayak K-pop gitu. Ya kan? Ya berarti Mbak Putri nih. Harus luar Jawa. Ayo kan mengidolakan Mbak Putri. Ya seperti K-pop itu kan apalagi sekarang banyak yang nirukan
apa kebudayaannya atau niru Iya, makanannya. begitu. Pakaiannya. Pakaiannya, Banyak fashion. sekarang. Bahkan kepalanya ikutan loh. Oh tidak. Penampilannya sih biasa. Oh, penampilannya. Plek-tik-plek. Plek. Ketiplek. Tidak, itu yuk. Udah. Kalau Mbak Putri, Intinya jadi diri sendiri, walaupun berbeda jadi diri sendiri aja. misalnya gimana Mbak? Misalnya gimana? Ya apa dirinya sendiri. Dirinya gimana? Dirinya Ya gimana gitu. Mbak? Kamu kok simpel banget sih jawabannya Mbak? Oh kamu tuh gak Mas Adi jadi pojok-pojok gitu. enggak maksudnya tuh biar Mbak Putri tuh ngomong panjang. Oh, biar gitu. Aku tuh mikirnya gak terlalu panjang gitu loh. Ya wes, dulang nanti diedit. Ayo Mbak Putri. Gimana Mbak Putri? Tadi tema berani, Ya beda. itu jadi diri sendiri. Jangan ngikut-ngikut orang lain gitu. Emang kalau ngikut orang lain kenapa Mbak? Kayak ikut orang Ya lain bukan kenapa? jadi diri sendiri jadinya. Oh gitu ya. Aku harus ngomong gimana nih Min? Ya, terserah gue Mas. Kuserahkan padamu. Ya, jadi gini, ketika kita menjadi diri sendiri ya, ini nih aku khusus nih WC, karena ini sih ada Mbak Putri WC. apa konselor ya katanya ya, itu kan bisa nggak sih? Itu terpengaruh dengan lingkungan? Ya pengaruh sih, ya pasti. Kenapa Mbak alasannya Mbak? Karena lingkungan itu lebih dominan untuk mempengaruhi karakteristik seseorang. Jadi wajar berarti mungkin sekarang itu lingkungan di kita itu kacau kali ya. Iya, itu mempengaruhi. Dan ketika kita bicara apa ya lingkup budaya, lokalitas, culture kita gitu Indonesia, aku jadi ingat tadi siang Amin wis ikut casting itu untuk apa namanya menjadi peran yang sangat luar biasa, menjadi seorang spoiler. jadi seorang baru kelinting. Itu nanti. Itu nanti. Ya tadi wah latihan luar biasa banget. Tuh Amin apakah tadi sudah jadi ular apa enggak? Aku nggak tahu tadi. Tadi aku nari ular kok. Nah. Itu mas kameramennya ketawa tuh pasti tuh. Min. Lagian. Bisa dicontohkan? Kayak aneh-aneh. Bisa dicontohkan? Lewat sih. Diedit ya Mas ya. Dia kok inget deh. Luar biasa deh. Sebenarnya boleh nggak sih Jadi ular. ketika iya sih Tartomi aku ini lagi beradaptasi lagi nih udah berapa minggu gak menghadap kamera nih Gitu, nervous dia. agak nervous gimana apalagi dekatku tuh Mbak Putri ini. Lah, katakan pada semua dunia Mas. Momen langka Mas Amin. Momen langka bener. Oh ya. Jadi sebenarnya boleh nggak sih ketika kita ikut budaya luar itu untuk masuk dalam diri kita? Ketika kita suka nih dengan tokoh ini gitu kan. Sebenarnya boleh nggak sih ketika kita benar-benar ya ada beberapa hal yang kita tiru gitu. Iya. Mbak Eli. Boleh aja, tapi ya harus tetap balik ke kayak ibaratnya kalau misal fashion gitu ya. Kita boleh aja ngikutin fashion luar negeri. Tapi di fashion itu kita tambahin kayak etnik Kita kayak gitu-gitu. Itu kan juga bagian dari pokoknya jangan inilah. gitu ya. Pakai teplak semua. Jangan balik ke situ lah. Tapi siapa tahu ini ya K-pop pakai belangkon gitu ya. Ya ada loh. Ada belangkon. Ada. Oh, luar biasa itu. Besok kamu Min baru kelinting. Pakai belangkon. Enggak, baru kelinting pakai Superman tuh loh. Oh gitu. Pakai jas hujan tapi kalau kamu Ini ya belakangnya ada sayapnya ada ya. kau ya. Ngebus ini ya. Mas jadi baru kelinting apa baru terjun? Ya, baru kelinting modern ke Batman tuh ya. Aku bayangin dulu ya Amin jadi baru kelinting jadi Batman gitu ya.
cara mengelilinginya gunung kan tuh deju ular. Ya Kemudian kan ketika sambil terbang. Sambil terbang. Ngono ya Mbak ya. Kan bisa molor. molor apa? Badannya Mas. Kuwi apa nih lho? Kirain tadi sayapnya molor tuh. Saya molor asli cuma mabur. Iya cara. Aku Tapi memang sih ketika apa ya kita bicara ini flashback nih. Dulu kalau di pelajaran sosiologi ini pada anak IPS ini aku yakin nih ya. Pada anak IPS semua. sotoy deh. Ya pastilah kalau lihat wajah-wajahnya gitu. Apa ana petane? Ada global. Itu kan gini, masa pertumbuhan itu kan sangat penting. Jadi masa-masa meniru gitu kan. Nah berarti dulu ketika proses masa meniru kita salah kali ya. Kuwi bela masa kurang. Dan sosok seorang orang tua itu penting Ya. ketika apa ya ketika kita untuk mengenal dunia luar. Ya, Makanya betul, betul. di film itu kan ada keterangan apa kalau yang itu film-film kartun itu BU apa itu namanya? Dengan orang tua. Kamu jangan pikir yang lain nih. Orang masa asli. Dia kasih kaget, oh gitu kan? Ya. Dengan orang tua min gitu kan. Ya itu kan sebagai apa ya? Sebagai pembisik kali ya untuk Pembisik. anak ya. Nonton bioskop kali. Ya, Iya itu kan benar. bioskopnya kamu nih. Iya, Kalau ada pembisiknya. bioskopnya saya beda. Tapi aku belum pernah sih Apa? ke bioskop yang ada pembisiknya. Belum ada. Ya, Besok belum ngajak pernah. mas produsernya itu sama mas kameramannya itu. Mau aku mesti bisikannya beda. Dan kamu pasti tahu deh ini. Ini yakin ini temanya berani Berani. beda. Beda. Siapa takut beneran ini. Di luar ini loh, luar dugaan mbak. Beneran ini tadi arahnya kayak gitu. Nah, Dokter. Mbak arahnya kemana Mbak? Arahnya kemana Mbak? Mbak Eli. Malah ketawa. Ke peta. Ya, Semua. iya. Diomongi Pak Produser nggak ya loh. Jadi memang apa ya? Ketika kita beda itu terkadang kita tuh nggak yakin dan di apa ya? Takut tentang omongan orang lain gitu gak sih? Iya. Nah, gitu. Biar aku ngerti sih maksud Mbak Eli arahnya ke sana sih kelihatannya sih. Ya sama ya Tata tadi terawang. juga ikut. Itu kan bikin jadi beda. Oh gitu ya. Ya terus gini misalnya ini, katakan kita tuh menghadapi ya banyak sekali ketika kita tampil begitu nyinyiran orang gitu ya kan. Heeh. Gimana sih sikap kita harus menghadapi itu, Meli? Ya kalau nyinyirannya itu masih bisa ini ya cuekin aja. Misalnya apa kalau misalnya itu masih kita bisa anggap sebagai sisi positif ya diambil ininya aja. Tapi kalau misalnya negatif ya diabaikan. Kayak terus kenapa kalau beda? Kayak kita harus bisa berani untuk ngomong seperti itu gitu loh. Saya kayak ibaratnya gini kan, yang namanya perbedaan itu kan banyak ya. Apa nggak cuman seperti yang kita sampaikan di awal tadi tentang budaya, bahkan bahasa semuanya itu kan juga Iya. banyak perbedaan. Nah, ketika kita di lingkungan masyarakat itu kan juga apa kayak ada perbedaan kita kayak secara fisik katakanlah kita saat ini memang disabilitas, pasti orang akan menganggap beda sendiri kayak gitu kan. Nah kadang dari situ tuh kayak kita langsung rasanya nggak pede terus Ngedon gitu ya. jadi saya pengen menenggelamkan diri. Apalagi kalau misalnya di komunitas yang orangnya tuh pinter-pinter, itu kan kayak aduh beda sendiri rasanya kayak ini gitu. Di masyarakat juga seperti itu. Nah melalui ini ya kita tunjukin aja dengan
prestasi, terus apa dengan kita rubah dari yang sisi kita yang tadinya minder itu kita arahkan ke yang lebih positif dengan mau untuk berbaur dengan apa ini namanya yang kok bingung ya. Oke gini, terkadang itu kan ada orang yang emang modelnya ikut-ikut gitu kan. Saya nggak tahu apakah orang yang model seperti itu hanya ingin ikut arus atau memang nggak punya pendirian atau nggak percaya diri gitu kan. Memang kan kita pasti menemukan model-model seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana sih? Ya ini kan kita diskusi sama teman-teman nih untuk membantu orang-orang yang modelnya seperti itu. Jadi dia itu tidak percaya diri dan suka ikut-ikutan dan itu memang mentalnya dia seperti itu. Ya menurut Mbak Putri, gimana Mbak Putri ketika kita memiliki teman yang seperti itu? Ya dibantu mungkin ya. Siapa tahu berarti ya. Masa Mbak Betty ngomong Ya mungkin dibantu kali untuk membangun kepercayaan diri dia itu. Terus walaupun dia nggak percaya diri, tetap aja jangan kita menyudutkan atau membuli gitu dianya. Jadi kasih dia kesempatan untuk ini unjuk rasa. Unjuk rasa. Ntar dikasih gas air mata Mbak. Apa namanya? Ekspresi. Kasih space. Iya. Untuk mengekspresikan diri ya. Ekspresikan diri gitu maksudnya. Kasih ruang. Kasih ruang dia untuk berekspresi gitu ya. Memang lingkungan itu benar-benar berpengaruh ya. Ketika ibarat gini, ketika kata itu harusnya bisa meloncat 1 meter, tapi ketika kita kasih ruang hanya 30 cm gitu kan, ya dia akan seperti itu terus gitu kan. Termasuk ketika ini tanggung jawab kita misalnya gitu kan, ada teman seperti itu ya kita yang support gitu. Itu gak sih Min? Aku lagi bayangin katanya tadi. Katanya tadi. Lagi loncat. Kan Yang harusnya bisa 1 meter. Bisa 1 meter. Tapi hanya cuman dikasih ruang wadahnya cuma 30 cm. Akhirnya bentur. Iya bentur. Dan ketika itu, berulang-ulang kan harusnya dia bisa potensi di 1 meter nggak bisa. Begitu diculkan. Kan? Bahasa apa nih? Kita. Nah, luar biasa ya. Aku kalau ngomong daerah nanti dikira gimana gitu ya. Tapi ya unik banget gitu ya. Diculkan. Itu loncatnya berarti segitu gitu ya. Ya sih. Jadi tadi betul sih perumpamaannya Mas Andi tadi. Jadi kan lingkungan itu berpengaruh sekali. Jadi kayak kita ya misalkan ada teman yang mungkin minder, mungkin insecure, mungkin kayak nggak pede sama dirinya sendiri, dibantu. Pertama-tama kita mungkin perlu ngasih motivasi. Kayak misalkan kita afirmasi, kita kayak bahasamu. Ya dong. Kita apa kasih farmasi? Afirmasi Mas. Gimana afirmasi gimana? Gini misalkan ya, Mas Andi misalkan bisa meloncat bisa meloncat 30 cm ya. Kilometer. Power Min. Nah itu kita katakan walaupun itu belum mencapai ekspektasi kita katakan wah makasih ya kamu udah bisa meloncat segini, semoga lain waktu kamu bisa lebih jauh lagi kayak gitu. Maksudnya kata-kata lebih tinggi lagi. Nah kata-kata kayak gitu tuh kayak membuat kita tuh ngerasa dihargain sebagai individu gitu loh. Jadinya ya gitu sih. Cuman sebagaimanapun caranya kita berusaha untuk membantu orang, kalau orangnya sendiri nggak mau dibantu ya susah gitu. Balik lagi gitu Mas Andi. Berarti memang harus ada kesadaran dari dirinya sendiri. Mau nggak gitu loh. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Kalau kamu pernah nggak di posisi seperti itu Min? Ya nggak sadar gitu Min? Ya mungkin ada ya, namanya manusia kan hilaf gitu. Pas kamu khilafan suami? Lah ya makanya aku hilafan. Hilafan apa nih? Iya.
Global lebih tinggi kok lagu aja Mi. Ya. Ada yang bergabung sama kita, Pak Produser? Iya. Terima teman-teman. Wah, bahasa Pak Produser sama Asia. Dengan Belum ada yang komen? Ya. Yang bergabung sama kita? Ya, tapi belum ada. Oke, terima kasih yang udah bergabung dengan kita. Ya inilah kita semua. Ini kalau Apa malam adanya. minggu, kalau malam minggu kayak gini gitu kan. Tapi apalagi tadi habis kepedesan semua ya. Jadi agak-agak gimana gitu. jadi bisa melompat lebih tinggi. Aku bisa bayangin. Kalau aku melompat 30 meter ya, Min. Rapopo Mas, medu-medu encok. Bukan aja sih. Sikile Bisa ya. nyangkut. Ya, Nyangkut pas bajunya, gantung gitu ya. Wah, Dari pas cilik-cilik liwat. Seru. imajinasinya liar sekali. Ini Layangan nyangkut. ayo kan putus. Ini kita ini ada seterusnya lagi nih. Ketika kita tadi bicara berani beda gitu, kita kan harus ini pesan-pesan nih pada adik kita, generasi muda kita gitu kan. Yang mungkin saat ini terkena arus globalisasi ya. Ini kayaknya nggak kayak mahasiswi nih. Mahasiswa. Terkena. Tenang Oke. dong. Oke, relax. Mahasiswi. Terus Jadi seberapapun ketika kita mengikuti modernisasi gitu kan, tetap kita tidak boleh lupa tentang jati diri kita, tentang budaya kita seperti itu. Ya untuk memfilternya nih, Mbak Ayu dulu nih ya, sebagai generasi kamu muda apa tua Ayu? ya Allah Mas Adi, jangan membunuh pasaran toh. Saya muda kamu tua. Gitu tayo. Sebagai agen of change, agen perubahan. Gimana? Kamu punya nggak pesan-pesan untuk teman-teman kamu di luar sana biar tidak tergerus Arus, era globalisasi? Mau gede Ayu? Buat teman-teman di sana, Weh, ayo presentasi yuk, presentasi. Di sana gimana? 20 menit ya. ya jangan terpengaruh aja sama di sana, di luar sana. Apalagi kan era sekarang kan era globalisasi yang udah tren banget. Apa? Tren. Tren. Heeh. Aku trans. Mas, pengen di Bandung Patran ya. Tren Semarang. Jadi Lanjut, diri yuk. sendiri aja. Jadi sini aja. Jangan terpengaruh Jangan dengan Mas terpengaruh. Amin gitu ya. Biarkan Mas Amin aja tidak terpengaruh. Beli. Mas tapek Ya, dia, Mas. ini baik sebagai seseorang senior ini. Ya Allah. Balas kok Mbak. Senior ada loh ya. Iya. Gimana? Nggak terima Ben. Gimana Ibu? Ya Allah. Balas kok Mbak. Tak yang wangi kok. Siap opa. Ini opak koret. Iya loh. Terima kasih Mbak. Tulis lagi sore. Opa versi Jawa. Oh Mas Ezo, gendar loh, kerupuk gendar. Opa. Itu opa. Malah ngomongin kerupuk. Meli. Iya paling berarti tetap membentengi diri sendiri gitu. Itu terus Cara apa Mbak? Dengan cara apa? Mbak? Ya banyak. Dari segi agama iya, pergaulan iya, semuanya budaya iya. Mentali ya. Oh iya, Iya tentu. Iya dong. penting itu. Itu penting. Terus tetap jadi diri sendiri. Itu sih. Kamu Kalau aku, Ya. apalagi kan ini tadi yang sebagai mahasiswa senior ini. oh iya dong, jelas dong. Doakan saya segera selesai ya teman-teman. Mahasiswa. Amin. Siswa. Oh iya siap. Nah, tadi di lali toh. Tadi nyambung omongannya Ayu tadi kan era globalisasi ini begitu sangat apa ya, luar biasa ya. Ibaratnya kita posting 1 detik aja seluruh dunia tahu gitu loh apa yang terjadi di Indonesia, apa yang
terjadi di sahabat mata gitu kan. Berarti Jadi aku sama kamu sebulan ini langsung tersebar. Tahu, Sebar ya? sebar. Semua orang Luar langsung biasa. tahu. Jadi kita berbijaklah untuk memposting apapun itu, jangan main jangan main api. Kebakaran ini. Nah, jangan main api kalau nggak mau kebakar, jangan main air kalau nggak mau basah, jangan main listrik kalau nggak mau setrum. Itu aja sih. Gitu ya. Nah, kamu gak bahagia, ini kumat apa emang kamu lagi seneng dong Mimin? Aku lagi koma. Ayo, Mbak Putri, tua lo. Kok iso langsung bes ngono. Mbak Putri dulu lah. Yowes sekarang bareng-bareng ya. Kasih. Kasih. Aku kan Kasih yang panggung, terakhir. kasih panggung. Ya, ayo Mbak Putri. Kalau mau yang terakhir, ayo ganti posisi sini ya. Loh. Ayo Mbak Put. Ya boleh mengikuti Idem. yang Saya ingin ngomong Mas. boleh ngikutin yang tren-tren saat ini. Cuman balik lagi ingat dengan kebudayaan kita sendiri, adat istiadat sama ya itu apa balik ke diri sendiri lagi. Ya. Udah. Oke. Mas Andi, Sandi. Aku ya. sesepuh kita. Ya, ini mau ngomong Mbak Lita, kasih kesempatan nih untuk ngomong nih. Silahkan lanjutkan. Kalau aku sih gini ya, tampil beda itu ya memang sebuah keharusan. Dan menurut orang lain tuh ya nggak apa-apa karena sebagai referensi, tapi nggak harus. Jadi bahasa Mbak Gali, Kan tidak boleh mengikuti. Ayo, katanya tampil beda. enggak maksudnya tuh ngikutin aja sebagai referensi gitu ya, sebagai referensi. Mantan mahasiswa. Mantan. Jadi apa ya? Ketika kita niru orang tuh nggak apa-apa, asalkan sebagai referensi tapi nggak plak gitu lah. Kalian yang plek-plek. Gitu, jadi nggak apa karena sebuah perbedaan itu siapa tahu dengan gaya kita sendiri, dengan tampil kita sendiri itu adalah sebagai identitas kita, keunikan kita yang tidak dimiliki orang lain. Karena unik itu sangat perlu untuk orang lebih tahu siapa kita sebenarnya. Iya, betul. Kan kalau kita hilang gitu misalnya gitu kan, Kok orang ya suka yang ngono kayak gitu kan, ngono ya? ya kan bikin kangen gitu loh maksudnya itu. Anda pengen dikangenin? Enggak juga sih. Oke, kegiatan kita minggu ini. Mas Amin, Mbak Eli, Mbak Put. Kegiatan kita. Jelas banyak tamu ya kita beberapa hari ini Iya. untuk observasi dari teman-teman mahasiswa juga ya, Iya, karena betul. banyak tugas UAS nih. Udah mulai UAS ya ini ya. Itu terus kita persiapan juga untuk goal-goal sahabat mata kap ke-7 ya. Insya Allah Desember kita akan lakukan. Kemudian tetap untuk penggalangan dana pondok pesantren bagi sahabat-sahabat semua yang ingin partisipasi silahkan gitu kan, masih kita buka kesempatan. Kemudian bukan kemarin ya, hari ini kita juga persiapan hari di disabilitas internasional gitu kan, HDI. Nanti di Semarang insya Allah akan ada bahasanya apa ya, pagelaran, bisa kesenian, bisa ya, ini identitas juga karena kita nanti akan ada sandra tari sama bahasanya apa, kolosal ya, ada pertunjukan kolosal, drama tentang baru kelinting. Seperti apa itu? Seperti apa itu, silakan bisa datang kalau diundang ya. Ya, Mas Andi akhirnya kau nyakitin loh. Iya, karena tiketnya itu terbatas masalahnya di sana. Ya khusus 200 orang sampai saat ini ya. Jadi teman-teman yang di luar sana hanya dapat ceritanya aja nanti. Siapa tahu ada live IG-nya juga. Amin. Mudah-mudahan nanti panitia segala cara biar teman-teman di luar sana bisa menyaksikan juga. Saya kira hanya itu dari kami di Inspirited S. Insya Allah kan kita akan ketemu lagi di Sabtu depan dengan tema yang jauh lebih menarik lagi.
Iya. Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.